Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali datang menghadap Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian, kita syukur kita sebab hari ini kembali kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita dudukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang sudah menolong kami hari ini. Kami siapkan hidup kami untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan penghormatan.
glory bagi nama Tuhan. Dari antara umat-umat Tuhan, siapapun juga yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami pagi hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri untuk kami semua. Kiranya ibadah ini ada dalam pimpinan Tuhan saja, dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena besar kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita naikkan pujian bersama-sama bersama Tuhan. Kan layak dipuji. Haleluya. kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
firman Tuhan pagi hari ini. Persiapkan hati yang paling baik untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Haleluya. Dia kebenaran atas hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
gereja-gereja dimanapun berada, baik di kota-kota besar sampai di kota-kota kecil, yang bisa menjangkau dengan jaringan internet sehingga setiap gereja boleh beribadah secara live streaming ataupun secara online. Engkau memberkati setiap jaringan-jaringan ini Tuhan, karena hari-hari ini jaringan-jaringan internet seperti ini sangat diperlukan buat setiap gereja-gereja Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan kabar berita kesukaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menggentarkan, tetapi kami lebih percaya akan kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Kami percaya bahwa hari-hari ini firman-Mu Engkau genapi, firman-Mu Engkau nyatakan, sehingga kami diminta oleh Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi kami cinta kepada Tuhan, untuk lebih lagi sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Inilah waktunya penantian itu tiba, waktunya emas itu menjadi emas yang murni, yang sudah sekian lama Engkau tempa, dan hari-hari ini Engkau ingin melihat kadar kerohanian kami, kualitas kerohanian kami boleh nampak dan boleh dilihat oleh orang banyak. Tentunya kualitas kerohanian seperti emas yang murni, yang hari-hari ini Engkau nyatakan bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Aku berdoa buat setiap gereja-gereja yang tidak bisa menyiarkan siaran live streaming maupun online karena keterbatasan jaringan internet di setiap daerah masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, setiap hamba-hamba Tuhan memiliki hikmat daripada Tuhan bagaimana caranya agar setiap jemaat-jemaat Tuhan terpelihara kerohaniannya di hari-hari ini. Mereka boleh beribadah di rumah mereka masing-masing dengan tuntunan Roh Kudus atas setiap pimpinan, setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai imam-imam di rumah Tuhan, mengerjakan setiap bagian-bagian kami, mengerjakan setiap bagian-bagian yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga setiap gereja-gereja yang tidak ada jaringan internet pun Engkau juga memberkati. Inilah waktunya kami bangun dari ketiduran kami selama ini. Inilah waktunya kami bangkit daripada mimpi-mimpi kami selama ini, agar kami boleh menatap bahwa di depan kami telah tersedia mahkota yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain, dan nama kami tetap ada di dalam kitab kehidupan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya, Bapak Ibu Saudara yang hari ini Engkau boleh live streaming, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkemenangan, hari yang penuh dengan satu kekuatan yang tentunya datangnya daripada pihak Tuhan. Tentu hari-hari ini sangat terasa sekali karena ibadah yang kita kerjakan mungkin hari-hari ini hanya dibatasi oleh ruangan tempat ya, yang selama ini boleh kita pakai di dalam peribadatan kita. Ada banyak umat-umat Tuhan yang menyampaikan kepada saya, sangat beda Bapak Gembala ibadah melalui layar monitor, sangat berbeda Bapak Gembala ibadah melalui layar HP, sangat berbeda Bapak Gembala ibadah melalui layar-layar komputer. Sangat berbeda sekali ketika kita berjumpa satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Kita boleh bertegur sapa dan kita boleh mengatakan kata salam kepada setiap keluarga-keluarga, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tetapi saya katakan di pagi yang indah ini, sementara ini nikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Hari ini adalah waktu yang sangat indah, sangat spesial, di mana kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Untuk itu jangan pernah engkau bosan, engkau ingatkan kepada setiap keluargamu untuk meninggalkan pekerjaan mereka sesaat, untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan, walaupun
Bapak Ibu Saudara menghadap ke layar monitor, menghadap layar LED, menghadap layar komputer yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya ada banyak kekurangan, banyak keterbatasan karena setiap khotbah, setiap ibadah yang setiap hari Minggu ataupun hari-hari besar lainnya atau hari-hari yang ditentukan untuk kita bisa beribadah live streaming, tentu banyak kekurangan, banyak keterbatasan karena ada monitor, banyak ada speaker HP. Bapak Ibu Saudara tentunya tidak sekeras seperti engkau ada di dalam rumah Tuhan. Untuk itu ada banyak masukan, ada banyak permintaan, Pak, kalau khotbah kenceng. Ya, jadi kalau saya berkhotbah itu seperti kayak orang marah, Bapak Ibu Saudara. Padahal itu bukan seperti orang marah, karena saya mengiyakan, kami meresponi setiap permintaan daripada Bapak Ibu Saudara, sehingga saya harus mengeluarkan seluruh energi, kekuatan, kemampuan yang seharusnya saya tidak pergunakan di waktu-waktu sebelumnya, tetapi karena ini ibadah secara live streaming, tentu saya harus mengeluarkan seluruh energi saya supaya bagi Bapak Ibu Saudara yang speakernya kecil, walaupun sudah dipulkan 100% tapi tetap kecil, bisa mendengar khotbah yang saya sampaikan di setiap pertemuan-pertemuan live streaming. Tentunya setelah ibadah live streaming, tentunya Bapak Ibu Saudara bisa melihat secara online di dalam YouTube, dan online secara YouTube itu juga tidak diedit sama sekali seperti pada waktu kita live streaming, ya, karena kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia, kita memiliki keterbatasan orang-orang yang bisa menangani dalam hal multimedia, jadi langsung mentahan saja melalui YouTube, ya. Ada kadang-kala kita berlalu lalang masih bisa kelihatan, tidak ada edit, tidak ada ayat yang bisa ditampilkan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita kerjakan, asal itu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ketaatan itu sangat penting untuk kita miliki. Ketaatan itu sangat perlu dimiliki oleh orang-orang percaya, karena hari-hari ini ketaatan itulah yang akan membuat perbedaan antara orang yang setia percaya kepada Tuhan dengan orang yang kurang setia dan kurang percaya kepada Tuhan. Karena ketaatan itu dilihat bukan hanya ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bisa dilihat oleh hamba Tuhan, kita bisa dilihat oleh jemaat-jemaat Tuhan yang lain, tetapi ketaatan itu hari-hari ini bisa dilihat ketika engkau ada di rumahmu masing-masing, apakah engkau bersekutu kepada Tuhan atau tidak. Nah, ketaatan itu tidak bisa dipungkiri, hari-hari ini sangat penting. Mungkin kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ketika ada di rumah, Bapak Ibu Saudara beribadah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tentu ada yang beribadah sungguh-sungguh, tentu ada yang beribadah dengan sepenuh hati. Dan harapan saya, doa saya sebagai seorang hamba Tuhan, ketika engkau ada di dalam rumahmu, engkau sedang live streaming, engkau beribadah dengan sungguh-sungguh seperti ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan. Satu kehidupan yang taat adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Ya, satu kehidupan yang taat adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Makanya pada pagi hari ini saya memberikan satu judul, satu tema khotbah yang dapat memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara sendiri, tetapi firman Tuhan itu terlebih lagi khususnya buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah ketika saya berkhotbah di depan bangku-bangku yang kosong, ya beberapa orang saja, apakah membuat motivasi saya sungguh-sungguh seperti motivasi saya sebelum-sebelumnya? Nah, ini firman Tuhan ini khususnya buat saya sebagai hamba Tuhan. Dan kalau memang Bapak Ibu Saudara terberkati oleh firman Tuhan ini, mari kita kerjakan bersama-sama ketaatan. Makanya judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan satu judul, penghalang ketaatan. Ya, penghalang ketaatan. Satu kehidupan yang taat adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan itu mengasihi kita? Dia taat, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita semua. Karena tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan kita manusia berdosa kecuali ada yang menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, dengan darah yang sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat siapapun yang lahir ke dunia ini tidak pandang kaya miskin, berpendidikan atau status sosial apa
sama saja secara tabiat kita lebih dikuasai tabiat natur atau tabiat alam ya, untuk memberontak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tabiat kita pada dasarnya tabiat kita sebagai manusia adalah tabiat yang ingin suka memberontak. Pemberontakan diwujudkan dalam satu action, tidak taat. Ya, jadi kalau kita tidak taat, itu salah satu kita sudah memberontak kepada Tuhan. Jadi memberontak itu bukan kita melawan Tuhan secara terang-terangan, kita terus menghujat, kita memaki-maki ataupun lain sebagainya dengan sesuatu yang frontal dan kelihatan dengan secara mata jasmani. Tetapi di sini kalau kita tidak taat, itu salah satu wujud kita memberontak kepada Tuhan. Apakah itu anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, suami terhadap Tuhan? Kalau dia di dalam pekerjaan terhadap pemimpin, dalam pelayanan terhadap gembala atau orang yang di atasnya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara menjalankan gaya hidup dalam ketaatan, khususnya terhadap otoritas, itu tidak mudah. Karena natur kita, alam kita, itu senangnya semaunya sendiri, senangnya nggak mau diatur, senangnya kita berjalan sendiri. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Untuk hidup kita diubahkan, bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus jika hidup kita diubahkan di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kita manusia hidupnya tidak taat. Saya mengambil dua tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Selama saya menyampaikan firman Tuhan secara live streaming ini, saya selalu mengambil contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu mengacu kepada firman Tuhan. Jadi apa yang ada di dalam firman Tuhan itu menggambarkan kehidupan kita hari-hari ini. Ya, saya mengambil dua tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Seorang ratu yang sangat cantik, ya, sesuai dengan arti namanya, yaitu Ratu Wasti. Ya, arti namanya adalah cantik, indah, elok, rupawan. Setiap suami ataupun pria-pria yang belum menikah pasti senang kalau lihat perempuan cantik. Bahkan menurut penelitian, pria-pria itu nomor satu kalau mau mendekati seorang gadis yang mau dijadikan istri, lihat dulu wajahnya, penampilannya cantik atau tidak ya. Walaupun baiknya kayak apa, tapi kalau tidak cantik, wah, jarang laki-laki itu mau. Walaupun mungkin perempuan itu baik hatinya, tetapi kalau tidak cantik, seringkali pria tidak mau. Dia maunya perempuan yang wajahnya cantik. Kita lihat bagaimana seorang ratu namanya Wasti bila dibandingkan dengan Esther. Arti namanya dari Esther adalah bintang, star, bintang. Dan kita lihat saudara, ada 3 penghalang hidup taat. Ya, ada 3 penghalang hidup taat. Yang pertama, kita masuk ke poin yang pertama. Terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ini adalah salah satu penghalang ketaatan yang pertama, yaitu terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Orang kalau terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, dengan kesenangannya sendiri, maka dia sulit sekali untuk menundukkan diri, mematuhi apa yang diperintahkan oleh otoritas yang ada di atas dia. Dalam hal ini adalah Ratu Wasti terhadap suaminya. Kalau kita lihat kitab Esther pasal yang pertama, ya kita akan baca terlebih dahulu dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat kitab Esther pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima, saya akan bacakan. Untuk mengenal siapa Ratu Wasti ini, siapa suaminya, mari kita perhatikan bersama-sama. Esther pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah
Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dan pada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Kita melihat posisi suami Ratu Wasti. Ya, kedudukannya tidak main-main, menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia, mengadakan pesta selama 6 bulan, ya, ditambah 7 hari. Saya belum pernah melihat pesta seumur hidup saya. 6 bulan berturut-turut masih belum cukup, ditambah 7 hari. Tetapi Raja Ahasiweros, dia mengadakan pesta selama 6 bulan ditambah 7 hari. Ratu begitu bersukacita, ya, raja begitu bersukacita karena pembesar-pembesar bawahannya datang dan dia memamerkan kekuatan negaranya, dia memamerkan kekayaannya. Dan pada hari yang ke-7 ketika diadakan pesta bagi rakyat, raja sedang begitu bersukacita. Lalu kalau suami memiliki istri cantik, pasti dia akan bangga di dalam dirinya, dia punya istri yang sangat cantik. Tetapi apa yang terjadi? Ratu Wasti menolak, ya, Ratu Wasti menolak ketika diundang untuk dipamerkan kepada seluruh undangan Raja Ahasiweros. Ratu Wasti menolak untuk datang. Ratu Wasti menolak untuk berjumpa dengan raja, melakukan perintah dan otoritasnya. Ratu Wasti menolak. Kalau saudara baca di ayat 12, ya, firman Tuhan berkata, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Dari sukacita yang meluap-luap berubah menjadi kekecewaan. Raja zaman itu tidak boleh ditolak. Berarti ini ada satu pelanggaran yang sangat serius. Hari ini kita melihat saudara, kenapa seorang ratu boleh menolak untuk menghadap suaminya? Karena Ratu Wasti sedang sibuk dengan kesenangan dirinya sendiri. Ayat 9, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Dia sibuk dengan pesta sendiri di tempat lain dengan perempuan-perempuan lain. Ini merupakan salah satu penghalang ketaatan yang bisa dilakukan siapa saja di dalam rumah tangga. Mengapa saudara? Karena tidak bisa memahami prioritas hidup. Kalau orang sudah tidak bisa memahami, bagaimana bisa menjalaninya? Berapa banyak keluarga-keluarga hancur karena tidak memahami prioritas hidup. Seringkali gangguan rumah tangga itu diciptakan sendiri karena kita tidak memahami prioritas hidup. Keluarga lebih penting daripada teman-teman. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga lebih penting daripada teman-teman kita. Kalau suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri, bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak tidak melihat teladan hidup yang benar dari orang tuanya, anak-anaknya juga akan keluar mencari apa yang mereka senangi. Jadi kalau kita tidak mulai belajar menginvestasikan waktu untuk anak-anak kita sejak kecil, maka saudara jangan menangis. Kalau anak-anak udah remaja, udah gede, udah besar, disuruh kumpul susahnya setengah mati, disuruh berdoa setengah mati, disuruh bersekutu bersama-sama akan sangat sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak menginvestasikan mulai hari ini, jangan engkau menangis ketika kelak anakmu sudah besar dan sudah gede. Iblis hari-hari ini benar-benar fokus, ya, iblis hari-hari ini benar-benar fokus untuk menghancurkan keluarga. Belum hari-hari ini ditambah gadget HP, semua fokus masing-masing sama gadgetnya. Iblis pakai berbagai macam cara mau untuk membawa kita mengalihkan semua prioritas kita. Apakah itu terhadap manusia yang lain? Apakah terhadap keadaan yang lain? Terhadap kesenangannya sendiri, hobinya, kesibukannya, supaya saudara pada akhirnya tidak ada waktu lagi
firman Tuhan. Pelan-pelan tapi pasti kemunduran itu terjadi. Ya, pelan-pelan tapi pasti kemunduran itu terjadi. Sampai saudara rasa begitu asik tanpa bisa menyadari kalau engkau mengalami kemunduran. Itu semua terjadi karena kita tidak menginvestasikan untuk keluarga. Ketika sudah berjumpa dengan keluarga, ya ketika sudah berjumpa dengan keluarga, perekat lem yang terbaik adalah Tuhan. Amin. Perekat ataupun lem yang terbaik adalah Tuhan. Kehadiran Tuhan. Ketika kita bisa berdoa bersama-sama, ketika kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa bernyanyi bersama-sama, kita bisa bermain musik bersama-sama, kita bisa berfellowship bersama-sama dengan suami, istri dan anak-anak kita. Perekat semuanya itu harusnya Tuhan. Kita lihat sibuk dengan dirinya sendiri, Ratu Wasti. Dia benar-benar punya kesenangan yang tidak bisa dilepas. Yang kedua karena rasa sombong, menganggap dirinya paling cantik seluruh negeri. Ini semua menyanjung dia. Mereka merasa sangat cantik seenaknya tidak bisa taat kepada suaminya, merasa sangat dibutuhkan, merasa sangat hebat dari yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan dosa yang satu ini, kesombongan. Iblis dijatuhkan, kita sudah tahu tentunya. Iblis dijatuhkan, kita sudah tahu karena kesombongan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kesombongan benar-benar merupakan satu pintu masuk untuk sungguh-sungguh membawa kita jauh dari Tuhan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Pada suatu hari ada sepasang suami istri, ya, yang berpakaian, berpenampilan sangat sederhana. Suami istri ini datang ke sebuah kampus yang terkenal, sebuah universitas yang terkenal yang ada di Amerika Serikat. Kampus itu bernama Howard University. Dia datang dengan tujuan dia ingin berjumpa dengan rektor, dengan pemimpin daripada Howard Universitas tersebut. Dia berjumpa dengan sekretaris daripada rektor tersebut. Suami istri yang sangat sederhana ini dengan berpenampilan yang sangat sederhana ini, dia mengatakan ingin menyampaikan kepada sekretaris daripada rektor pemimpin daripada Universitas Howard tersebut, ingin berjumpa dengan pimpinan. Dan sang sekretaris dia bertanya, apakah bapak sama ibu sudah janjian untuk bertemu dengan rektor daripada Howard University? Suami istri ini yang begitu sederhana ini, dia menjawab, saya belum membuat janjian kepada sang rektor. Kalau begitu, ini jawab sang sekretaris, tidak bisa. Kalau tidak ada janjian, tidak bisa. Dia orang hebat, dia orang penting, dia sangat sibuk, dia tidak akan meladeni orang-orang seperti bapak ibu saudara, di mana penampilannya sangat sederhana sekali, tidak menunjukkan kualitas daripada kehidupanmu untuk bisa berjumpa dengan rektor kamu. Dengan kerendahan hati, sepasang suami istri ini berkata kepada sang sekretaris, oke Bu, saya tunggu ya, saya tunggu. Tolong sampaikan kepada Bapak Rektor, kami memang benar-benar ingin berjumpa. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Rektor, karena hal ini menyangkut daripada kehidupan kami. 1 jam dia tunggu, sekretaris tidak sampaikan. 2 jam tidak muncul juga sang rektor. 3 jam tidak muncul. Sampai di detik yang keempat, di 4 jam, dia datangi lagi sang sekretaris, tolong ibu, kami ingin berjumpa dengan rektor. Makanya dengan kesal sang sekretaris ini datang kepada rektor. Dia sampaikan ada sepasang suami istri yang sangat sederhana. Dari penampilan saja dia bukan orang kaya, dari penampilan saja dia bukan orang yang berduit. Daripada nanti menyusahkan Pak Rektor, udahlah temuin saja supaya mereka berdua cepat-cepat keluar dari kampus Howard University. Dan ketika sang rektor melihat menjumpai sepasang suami istri ini, dia memandang sebelah mata keberadaan daripada sepasang suami istri ini. Dia dengan angkuh dia bertanya, ada apa Anda datang mau berjumpa dengan saya? Dia sampaikan maksud dan kedatangan daripada sepasang suami istri kepada rektor Howard University yang ada di Amerika Serikat yang terkenal sampai hari ini, universitasnya tersebut.
Dia sampaikan bahwa dulu anaknya pernah kuliah di tempat di mana bapak mengajar, bapak memimpin. Tapi oleh sesuatu hal anak saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Nah, kedatangan kami ke sini, kami ingin meminta kesediaan daripada Bapak Rektor supaya bisa membuat tugu peringatan. Ketika sepasang suami istri ini mengatakan tugu peringatan, yang di pikiran daripada rektor ini bahwa tugu peringatan itu patung yang berupa bentuk fisik daripada anaknya. Sebelum Bapak sepasang suami istri ini melanjutkan apa yang ingin disampaikan, dipotonglah pembicaraan itu dan sang rektor ini berkata, kalau semua orang tua daripada anak-anak ini meninggal, semua bikin tugu-tugu peringatan, betapa penuhnya komplek daripada kampus Howard University dengan tugu-tugu peringatan. Terus sepasang suami istri ini berkata, oh tidak seperti itu Bapak Rektor, tidak seperti itu. Kami ingin supaya ketika kami melihat universitas ini, kami selalu mengingat anak saya yang sudah dipanggil Tuhan. Kami ingin menambah setiap gedung-gedung daripada kampus ini yang kurang. Kami ingin membangun, kami ingin membantu, kami ingin menginvestasikan uang kami untuk membangun lebih besar lagi universitas ini. Apa yang menjadi reaksi sang rektor? Apakah Anda punya uang untuk membangun sebuah universitas yang besar, memerlukan uang $7,5 juta Amerika Serikat? Ketika mendengar uang $7,5 juta Amerika Serikat, sang istri daripada suami itu berbisik, kalau memang mengawali pembuatan universitas dananya $7,5 juta Amerika Serikat, kenapa kita tidak buat kampus sendiri? Maka sejak saat itu, ketika sepasang suami istri ini pamitan kepada sang rektor, apa yang terjadi? Suami istri ini membuat satu kampus, dan kampus ini dinamai sesuai dengan namanya, Stanford University. Yang hari ini kampus itu sangat-sangat terkenal di Amerika Serikat, bersaing ketat dengan Howard University. Apa yang Bapak Saudara petik dari cerita ini? Apa yang saudara petik dari ilustrasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Mari kita belajar dari hidup ini. Siapapun orang yang kita temui, orang-orang di bawah kita, siapapun itu, belajarlah untuk menghormati, menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan. Kalau kita terus menabur kebaikan, satu kali kelak saudara akan lihat tuaian yang luar biasa. Amin. Kalau saudara menabur kebaikan terus mulai hari ini sampai Yesus datang, satu kali kelak saudara, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan gereja ambasador akan lihat tuaian yang luar biasa. Sekarang saudara, kita lihat, bandingkan dengan Esther. Seperti arti namanya, bintang. Dia menggambarkan umat Allah yang betul-betul menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tidak seperti Wasti yang sibuk dengan dirinya sendiri, menjadi angkuh, menjadi sombong. Esther sebaliknya tidak punya sesuatu yang disombongkan. Saudara, ada dua penyakit di dalam hidup manusia. Ya, kalau kita berbicara manusia, itu tidak lepas siapapun itu manusia, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta, siapapun itu yang namanya manusia tidak luput dari dua penyakit ini. Ya, yang menghalangi sebuah ketaatan. Yang pertama, sombong. Ya, kita tidak bisa taat, merasa hebat. Yang kedua, rendah diri atau minder. Hasilnya apa? Tidak nurut juga. Jadi penyakit manusia yang menghalangi sebuah ketaatan, yang pertama sombong. Karena dengan kesombongan kita tidak akan bisa menjadi taat. Dengan kesombongan yang kita miliki, kita akan menjadi orang yang merasa hebat lebih daripada orang lain. Dan yang kedua, minder, rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati berbeda. Nanti saya akan sampaikan. Rendah diri, minder. Ya, rendah diri, minder. Dan orang yang rendah diri, orang yang minder, hasilnya juga sama. 11-12 dengan kesombongan, tidak taat juga. Siapa Esther? Kita lihat Esther 2 ayat yang ke-7 supaya kita tahu siapa Esther. Esther 2 ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya,
Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya, perhatikan, elok perawakannya. Dan cantik parasnya, perhatikan juga, cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Esther tidak sibuk mengasihani dirinya sendiri. Walaupun dia tidak berbapak, dia tidak beribu, dia seorang yatim piatu, tetapi dia tidak mengasihani dirinya sendiri, dia tidak rendah diri, dia tidak minder, dia adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang rendah diri adalah orang yang tidak bisa diajak maju, orang yang tidak bisa diajak berkembang. Esther adalah orang yang rendah hati. Walaupun dikatakan dia sangat cantik, tapi waktu ayah angkatnya Mordekai, pamannya ini meminta dia mencalonkan diri untuk menjadi seorang ratu. Dia taat. Dia tidak melawan. Dia tidak berbantah-bantah. Dia menghormati otoritas yang ada di atasnya. Orang yang taat itu mau mengikuti prosedur. Orang yang taat itu dia tidak suka ngomel. Esther punya hak sebetulnya untuk menolak, tetapi Esther lebih memilih untuk taat. Coba kita lihat saudara, Esther 2 ayat yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Orang taat tidak takut sama peraturan. Orang taat tidak takut sama peraturan. Kalau orang tidak taat semaunya sendiri, orang itu tidak akan ikut peraturan. Tapi saudara lihat, ketika Esther diminta mengikuti semua prosedur, semua peraturan, dikatakan 2 bulan, 12 bulan, itu setahun. Bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup lama. Dia ikuti prosedur, tidak ngomel. Dia menjalankan proses dengan begitu sabar. Tahun, ya, sabar selama 1 tahun. Hanya dirawat saja, nggak ngapa-ngapain. Dia nurut saja dan tidak bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini menjadi salah satu rahasia keberhasilan, kemenangan dalam hidup seseorang di masa depan. Taat kepada otoritas. Saudara lihat Yusuf, ketika dia menghadapi proses realita hidup bahwa dia harus dibuang ke sumur, kemudian dia dijual menjadi budak, dia tidak ngomel. Dia bekerja sungguh-sungguh di tempat Potifar, tidak bersungut-sungut atau melawan atau memberontak. Firman Tuhan katakan, dia lakukan dengan sukacita sampai Potifar senang dengan sikap Yusuf ini. Dia diangkat untuk mengelola seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Potifar. Potifar jadikan Yusuf sebagai seorang manajer. Mungkin saudara sudah bekerja bertahun-tahun, kenapa tidak ada kemajuan? Ya gitu-gitu aja Pak Gembala, pekerjaan saya. Mungkin kita kurang taat. Mungkin Bapak Ibu Saudara kurang ketaatan. Atau mungkin kita sering ngomel, kita sering bersungut-sungut, ya kita sering berbantah-bantah, suka ngomong untuk menutupi diri sendiri. Tetapi kalau saudara taat, mengikuti aturan, proses, prosedur dengan benar, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Yusuf sudah menjadi manajer. Apakah sudah cukup? Belum, Bapak Ibu Saudara. Yusuf sudah jadi manajer, diuji lagi. Tetapi karena dia mau terus berjalan lurus, tidak mau digoda sama istri Potifar, dia tahu
Resikonya dia bisa dipenjara seumur hidup, tapi dia jalani masuk penjara karena hidup benar, bukan hidup tidak benar. Di penjara dia menanti selama 13 tahun. Bisa bayangkan, dia sabar, dia tidak ngomel, dia di penjara selama 13 tahun. Proses. Faktor ketaatan sangat penting. Bapak Ibu Saudara, faktor ketaatan sangat penting untuk membawa kita melihat kehidupan yang diangkat Tuhan. Pilihan itu di tangan saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas. Firman Tuhan berkata, pilihlah pada hari ini. Kamu mau hidup melihat berkat Tuhan atau tidak mau melihat berkat Tuhan. Pilihan ada pada kita. Hidup diberkati atau tidak diberkati. Sudah bukan tergantung Tuhan lagi. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Sekarang tinggal kita. Kita mau nurut jalannya Tuhan, perintah Tuhan atau tidak. Itu hal yang pertama, penghalang ketaatan. Terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Kita tidak mau ikut proses perjalanan hidup yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat penghalang ketaatan yang kedua. Yang kedua, tidak mengenali dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, buta mengenali diri sendiri, tidak mengenali dirinya sendiri. Coba kita lihat Ratu Wasti. Kalau dia mengenali dirinya sendiri, bahwa seorang istri harus punya penundukan diri kepada suaminya, seperti kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Kalau suaminya belum rohani, tetap harus menundukkan diri, menaruh hormat. Firman Tuhan berkata, tanpa banyak perkataan dan dengan tingkah laku yang benar, bisa memenangkan suami, bisa memenangkan keluarga. Hari-hari kita melihat salah satu penyebab banyaknya keluarga hancur. Anak-anak hidupnya tidak melihat masa depan yang cerah. Masuknya roh Isabel. Perhatikan baik-baik. Penyebab, salah satu penyebab keluarga hancur. Salah satu penyebab keluarga berantakan. Salah satu penyebab anak-anak tidak bisa melihat masa depan yang cerah. Salah satu penyebabnya roh Isabel. Masuknya roh Isabel. Waspadai saudara roh Isabel. Saya akan kasih tahu apa itu roh Isabel, supaya Bapak Ibu mengerti apakah ada di dalam Alkitab atau tidak. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan itu selalu didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Isabel adalah seorang ratu. Dia punya temperamen kolerik sangat kuat. Perhatikan baik-baik. Isabel adalah seorang ratu. Dia punya temperamen kolerik yang sangat kuat. Tidak ada salahnya kalau perempuan punya temperamen kolerik kuat, tegas. Dia bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Dunia ini perlu orang kolerik. Kalau tidak ada orang kolerik, banyak hal-hal yang tidak akan terjadi di dunia ini. Orang dengan temperamen kolerik dominan, kalau dia sudah punya keinginan, dia akan kejar. Dia bisa pakai berbagai cara untuk memuaskan keinginannya. Dia bisa jadi pemimpin karena punya kemauan yang kuat. Jadi saudara, Isabel itu punya temperamen kolerik yang sangat kuat. Dia benar-benar seorang ratu yang benar-benar berkuasa. Tapi sayang, roh Isabel sekarang sedang menguasai. Roh Isabel ini bukan hanya ke wanita saja, tapi bisa juga pria. Itu bisa ada pada diri siapapun, termasuk laki-laki atau perempuan. Kalau orang dikuasai roh Isabel, menyalahgunakan temperamen yang kuat, menyalahgunakan kepercayaan, menyalahgunakan kekuasaan di dalam dirinya. 1 Raja-Raja 21 itu ayat yang ke-7 mengatakan, 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-7 mengatakan, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael. Coba kita bandingkan istri yang sangat dominan luar biasa, istri Haman yang bernama Zeres. Haman ini orang bawahan Ahasiweros. Haman diangkat, dipromosikan, dapat kedudukan yang tinggi. Semua orang sujud
Tetapi ada satu orang yang tidak mau sujud menyembah kepada Haman, yaitu Mordekai. Sebab Mordekai itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya tunduk sujud menyembah kepada Tuhan saja. Jadi Haman ini tersinggung. Semua orang menyembah dia, semua orang tunduk kepada dia. Kenapa ini seorang Mordekai tidak mau tunduk? Dia sangat tersinggung. Dia sangat marah. Jadi Haman marah, Bapak Ibu Saudara. Bukan kepada Mordekai saja, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi. Dia tersinggungnya kepada satu orang, tetapi dia ingin bantai habis seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Lihat saudara, kekuasaan tanpa karakter, kekuasaan tanpa karakter akan menjadi orang yang sangat kejam. Kekuasaan tanpa karakter akan menjadikan orang itu sadis luar biasa. Jadi dia rancangkan, dia coba buat undang-undang sampai dia bisa mempengaruhi raja untuk membunuh seluruh orang Yahudi dalam satu hari. Kalau saudara terus baca ceritanya, Ester berdoa, Ester berpuasa, dia berani menghadap raja, dan raja terima dia karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada Ester, sehingga raja memberikan kasih karunia-Nya, sehingga Ester bisa menghadap. Raja bertanya, kamu mau apa permaisuriku? Kamu minta apa saja, aku kasih. Bahkan setengah kerajaanku aku akan kasih. Tetapi Ester tidak minta itu, Bapak Ibu. Ester bukan orang materialistis. Dia bukan orang yang gila kekuasaan. Dia tahu diri. Dia tidak minta walaupun raja akan memberikan setengah kerajaannya kepada dia. Tetapi dia tidak minta itu. Dia hanya minta izin untuk panggil Haman. Cuma itu saja. Dia minta izin kepada raja, kepada suaminya untuk panggil Haman. Wah, Haman sangat senang karena kalau ada seseorang dipanggil ratu, itu sebuah kebanggaan besar, bisa dipamerkan oleh semua orang. Nah, Haman ini sangat senang, ya. Dia sejenak hilang dulu rasa jengkelnya kepada Mordekai. Sesaat dia lupa akan kemarahannya kepada Mordekai karena dia diundang Ratu Wasti untuk menghadap. Harusnya istri itu penolong. Bapak Ibu Saudara, harusnya istri itu penolong. Menjadi mobil pemadam kebakaran. Saya memberikan ilustrasi. Menjadi mobil pemadam kebakaran. Seharusnya istri itu penolong sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Istri itu penolong. Dia harus menjadi mobil pemadam kebakaran. Kalau lihat suaminya mulai terbakar, siram. Jangan supaya padam. Jangan biarkan terbakar. Tapi istri Haman justru menyiram bensin supaya kemarahan Haman semakin besar kepada Mordekai dan kepada seluruh bangsa Yahudi. Ester 5 ayat yang ke-14. Ester 5 ayat yang ke-14. Lalu kata Zeres, istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Bapak Ibu Saudara, satu hasta itu 45 cm. Ya, satu hasta itu 45 cm. Kalau 50 hasta itu 2250 cm. Jadi sama dengan 22,5 meter. Saudara bisa lihat akhir cerita ini. Firman Tuhan berkata, siapa gali lubang untuk orang lain, dia akan masuk sendiri. Firman Tuhan berkata, siapa gali lubang untuk orang lain, dia akan masuk sendiri. Saudara baca terus ceritanya. Haman, istri dan keluarganya, mereka disulahkan di tiang itu. Mereka yang buat sendiri, mereka yang kena hukuman sendiri, mereka yang disulah sendiri. Mordekai, bangsa Yahudi, tidak disulahkan. Selamat. Roh Isabel sangat berbahaya. Itu bisa ada di dalam diri wanita, itu bisa ada di dalam diri pria. Jika ada masalah kecil, jangan dikomporin suamimu, jangan dikomporin istrimu, jangan dikomporin
dibikin kobaran, tetapi seharusnya kita buat keteduhan. Kita seharusnya buat kesejukan. Berapa banyak keributan, kehancuran, perpecahan yang ada di dalam rumah tangga. Ya, saya mau katakan sumbernya adalah masuknya roh Isabel. Karena roh ini akan mengatur suami ataupun istri, atau anak, atau orang tua, yang akan membuat seseorang untuk tidak taat kepada Tuhan. Roh ini sangat berbahaya. Masuk dalam keluarga, masuk dalam gereja, masuk dalam pekerjaan, masuk dalam pemerintahan, sangat mengerikan sekali. Dan roh Isabel ini juga membuat kita tidak menghormati, tidak mendengarkan. Istri ambil posisi suami tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Yang berkuasa dalam rumah tangga seharusnya bukan istri, bukan suami. Yang berkuasa dalam rumah tangga seharusnya Tuhan. Yang percaya kata-katanya. Suami menundukkan diri sebagai kepala kepada Tuhan. Kepemimpinan yang punya hati hamba. Istri menundukkan diri kepada suami yang punya hati hamba. Perhatikan saudara-saudara, istri menundukkan diri kepada suami yang punya hati hamba, taat sama Tuhan. Tidak boleh kuasa-kuasaan. Yang berkuasa, berotoritas hanya Tuhan dan firman. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Saudara, saya baca dalam sejarah. Saya baca di dalam sejarah. Isabel satu-satunya ratu yang punya cap stempel sendiri. Bayangkan, harusnya raja yang punya satu-satunya. Tetapi Isabel seorang ratu, dia juga punya cap sendiri, stempel sendiri, memutuskan sendiri. Atasan tidak perlu tahu. Itu suaminya sebagai raja tidak perlu tahu. Pemimpin tidak perlu tahu. Roh Isabel ini sangat berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Wasti tidak mengenal dirinya sendiri, bahwa dia itu istri. Dia pun tidak mengenali bahwa dia itu ratu. Kalau dia tidak taat, kalau dia tidak menjadi contoh buat orang-orang di bawahnya, bagaimana yang di bawahnya bisa mengikuti teladannya? Bagaimana bangsanya bisa mengikuti teladannya? Bagaimana prajurit-prajurit bisa menghormati akan kepemimpinannya? Kalau kita baca dalam Ester pasal yang pertama 16 sampai yang ke-17. Ester pertama 16 sampai 17. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu, bukankah bersalah kepada raja saja, bukan kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Ayat yang ke-17. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Wasti tidak mengenali diri sendiri. Harusnya dia sadar diri bahwa dia itu ratu yang harus jadi panutan. Seharusnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang sudah rajin ke gereja, yang sudah rajin melayani, yang sudah rajin beribadah, seharusnya kita gereja Tuhan harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang percaya bisa menjadi terang dan garam, menjadi pelita, menjadi cahaya bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi lingkungan yang ada, bagi bawahan kita, bagi atasan kita dan lain sebagainya. Itu harus terjadi. Tetapi Wasti tidak mengenali dirinya sendiri. Kalau kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak bisa mengenali diri sendiri, maka berbahaya buat diri kita dan buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi lagi. Saudara tentu selalu mendengar Ratu Elizabeth, ya, Ratu Elizabeth yang ada di Inggris. Sekarang sudah tua. Ya. Ratu Elizabeth pada waktu dia umur 9 tahun, ya, sebelum dia duduk dalam takhta kerajaan Inggris. Ya, Ratu Elizabeth waktu dia berumur 9 tahun, nakalnya minta. Dia suka melawan, dia suka memberontak, dia bikin huru-hara. Tidak ada seorang pun yang bisa menegurnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menasihatinya. Tidak ada yang berani karena dia calon ratu Inggris di masanya akan datang. Tidak ada yang berani. Pengasuhnya ini bingung gimana ini. Elizabeth kecil kok seperti ini tingkah lakunya. Padahal dia nanti
Dia mau dipecahlah. Dia mau dihukum oleh raja, dihukumlah. Dia pukul pantatnya Ratu Elizabeth sejak pada waktu dia umur 9 tahun. Pukul pantatnya. Wah, dia marah Ratu Elizabeth. Kamu adalah calon ratu di masa yang akan datang. Kalau tingkah lakumu seperti itu, cara berbicaramu seperti itu, perbuatanmu seperti itu, bagaimana engkau bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat Inggris? Bagaimana seluruh warga Inggris akan tunduk kepadamu, hormat kepadamu, kalau engkau tidak pernah menghormati yang ada di dalam istana, kalau engkau tidak pernah menghargai setiap prajurit-prajurit yang ada di dalam kerajaan istana Inggris. Sejak dipukul pantatnya oleh pengasuhnya, oleh pembantunya, dan diberikan kata-kata motivator, kata-kata nasihat yang mungkin memedaskan telinganya dia dan memanaskan hatinya. Ratu Elizabeth kecil, akhirnya dia bertobat. Sejak saat itu dia tidak pernah mengulangi perbuatan-perbuatan yang dapat membuat huru hara istana Inggris. Sejak saat itu sampai hari ini Ratu Elizabeth dihormati oleh negara Inggris, masyarakat Inggris, dan di seluruh penjuru dunia. Siapa saudara? Siapa kita? Kita mungkin bukan raja, kita mungkin orang-orang biasa. Tapi saya mau katakan, saudara adalah ambasador. Sesuai dengan nama gereja kita, saudara adalah ambasador, duta-dutanya Kristus. Amin. Kalau duta-dutanya Kristus adalah seorang yang diutus, ditempatkan untuk menjadi perwakilan daripada sebuah negara. Tentu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki satu karakter yang bagus, orang-orang yang selalu menghormati otoritas, mengikuti setiap aturan daripada pemimpin, presiden, raja, sehingga dia dijadikan ambasador, duta-duta besar, dan ditempatkan di setiap negara-negara sahabat, di negara-negara teman, di negara-negara tetangga. Kita adalah ambasador. Kita adalah duta-duta Injil, kita adalah duta-dutanya Kristus. Kalau saudara tidak hidup dalam ketaatan, kalau saudara tidak hidup dalam ketaatan, bagaimana bisa menjadi saksi? Bagaimana bisa menjadi terang buat sekeliling kita? Sekarang kita bandingkan dengan Esther. Sebagai anak angkat, sangat berbeda sekali dengan Masti. Sebagai seorang anak angkat, dia menghormati Mordekai, walaupun dia Esther sudah menjadi ratu. Walaupun Esther sudah menjadi ratu, dia tetap menghormati Mordekai. Dia tidak sombong. Dia kenali siapa yang sudah membesarkannya. Ada rasa balas budi. Esther 4 ayat yang ke-11. Esther 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Selama 30 hari dia sudah berkuasa, tetap tidak dipanggil raja. Dia juga menyadari dia anak Tuhan. Dia menyadari dia anak Allah. Sebab itu ketika waktunya Tuhan suruh dia maju, dia maju. Dia datang kepada Ahasiweros, dia datang kepada suaminya, dia menghadap kepada suaminya sebagai seorang raja. Bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kecantikan yang dia miliki, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang yang taat tidak mengandalkan dirinya sendiri. Esther berdoa berpuasa bersama orang-orang yang ada di belakangnya sampai dia bisa menjadi dapat dari dayang-dayangnya. Ya, seluruh rakyatnya berpuasa. Dia memiliki kasih disertai dengan perbuatan, memakai hikmat, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Esther 4 ayat 16 dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di benteng Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kasih tanpa pengorbanan itu akan sia-sia. Esther mengenali dirinya sendiri. Dia tetap jadi anak angkat Mordekai, tapi dia juga seorang ratu. Suaminya punya peraturan sebagai raja, dia ikuti. Dia tidak jalan sendiri. Dia tidak berusaha melawan raja yang adalah
dia datang kepada Tuhan. Tuhan tahu motivasi Esther benar. Esther punya kasih yang disertai pengorbanan, tapi dia juga punya hikmat. Dia mau jadi teladan dan berkat bagi seluruh perempuan dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, ketaatan membawa kita tidak hanya diberkati sendiri. Saya akan ulang, ketaatan membawa kita tidak hanya diberkati sendiri, tapi menjadi berkat, menjadi cahaya bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Yang ketiga, hal yang menghalangi ketaatan adalah tidak mawas diri. Tidak berpikir panjang, itulah pasti Bapak Ibu Saudara. Lalai memikirkan akibatnya ke depan itu seperti apa, jangka panjangnya itu seperti apa. Dia tidak pernah memikirkan itu. Dia berusaha, dia pokoknya jalan saja. Ratu Wasti teroboh Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana akibat ketidaktaatan yang dimiliki oleh Ratu Wasti. Ketika Ratu Wasti ceroboh, Ratu Wasti tidak berpikir panjang, dia tidak memikirkan akibat jangka panjangnya, dia terlalu sombong, dia selalu banggakan dengan kecantikan yang dia punyai, maka akibat dari ketidaktaatan yang dia miliki. Yang pertama, suaminya pasti marah. Suami mana yang tidak marah kalau melihat istrinya tidak pernah menghargainya? Suami mana yang tidak marah kalau melihat istrinya tidak tunduk kepada otoritas? Suami mana yang tidak marah kalau istrinya adalah satu pribadi yang tidak memiliki cara berpikir yang panjang ke depannya? Suaminya marah, kedudukan ratu dicopot, kehilangan kesaksian hidup seumur hidup, dicoret, tidak boleh ada di istana lagi. Orang mendengar nama Wasti, walaupun cantik, walaupun elok, walaupun rupawan, orang pada akhirnya yang diingat, orang pada akhirnya yang dikenal adalah karakter hatinya. Amin. Yang dikenal dari seseorang itu adalah karakter hatinya. Bandingkan dengan Esther. Dia orang yang mawas diri. Dia tidak egois. Raja tidak tahu kalau dia itu orang Yahudi. Dia bisa selamat sendiri, bisa Bapak Saudara. Dia bisa menyelamatkan diri. Dia tidak pedulikan bangsanya, dia tidak pedulikan ayah angkatnya atau pamannya Mordekai kalau mereka mau binasa. Bisa saja. Kalau dia mau tutup mata, dia mau sembunyikan dirinya untuk dia selamat sendiri, dia bisa. Tapi dia tidak mau egois. Dia berani mengorbankan kepentingan sendiri. Dia memikirkan bangsanya, dia memikirkan keluarganya supaya selamat, dan hidupnya mau dipakai untuk menjadi berkat. Ada satu ilustrasi lagi, ini ilustrasi terakhir, tidak ada ilustrasi lagi setelah khotbah minggu pagi hari. Ya, ada seorang wanita ini masih single, ya belum pernah nikah. Ya, seorang wanita ini menikah dengan duda anak satu yang masih kecil. Ya, seorang wanita menikahi duda, ya, yang punya anak satu yang masih kecil. Nah, duda ini istrinya sudah meninggal. Jadi wanita yang masih single ini menikahi duda punya anak satu yang kecil. Ya, mereka hidup di sebuah tempat yang sepi, sebuah desa yang kecil. Mereka hidup sebagai seorang petani yang sederhana. Ya. Dan akhirnya istri ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Kedua anak laki-lakinya, baik anak tirinya maupun anak kandungnya, sejak dari kecil sampai dia tumbuh dewasa menjadi orang dewasa, kedua anaknya ini hidup rukun sekali. Mereka kakak beradik yang sangat baik. Mereka tidak pernah berkelahi, mereka tidak pernah bermusuhan, mereka tidak pernah bertengkar, selalu baik, apa saja dibagi. Kalau kakaknya punya, dia bagikan kepada adiknya. Kalau adiknya punya, dia bagikan kepada kakaknya. Kalau kakaknya susah, adiknya menghibur. Kalau adiknya susah, kakaknya menghibur. Itu sampai dia kecil sampai dia besar sekali. Ya, kakak beradik yang berbeda ibu ini, berbeda mama ini, hidup rukun. Siapa tidak senang kalau bapak ibu saudara memiliki anak yang rukun, anak yang ceria, anak yang suka menghormati saudara satu dengan yang lain, menghormati orang tua. Nah, pada satu hari ratu di sebuah kerajaan mengalami sakit yang sangat cukup parah sekali. Sakit yang sangat parah sekali. Dan di seluruh dunia tabib-tabib yang diundang tidak bisa mengobati penyakit yang diderita oleh sang ratu. Maka ada satu tabib yang mengatakan kepada raja, ratu akan bisa sembuh dari penyakitnya. Ratu akan terbebas dari penyakit yang membelenggunya
sang ratu makan buah labu kembar. Labu kembar yang biasa kita buat makanan lusuh tawa apa itu orang sini ya, kita buat masak bening ya, so labu kembar. Labu kembar. Dan Bapak Ibu Saudara, karena kedua anak daripada pasangan suami istri ini yang anaknya berbeda mama ini, mereka adalah seorang petani. Nah, kakaknya yang merupakan anak tiri daripada istri yang kedua ini, dia panen buah labu yang kembar, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena buah labu yang kembar ini sangat sulit ditemukan dan jarang sekali dijumpai. Dan ketika itu anak pertama, anak tiri daripada perempuan ini, dia panen labu kembar yang diinginkan oleh sang raja. Makanya ketika dia mendengar, raja memintakan memberikan pengumuman barang siapa bisa membawa labu kembar ke istananya akan diberikan 1 peti emas. Wah, anaknya akhirnya sampaikan kepada ibunya, "Ibu, besok saya mau pergi ke kota. Saya mau menghadap raja. Saya mau membawa labu kembar ini kepada raja supaya ketika nanti saya pulang saya membawa 1 peti emas." Wah, tentu ibunya sangat senang sekali. Bapaknya sangat senang sekali. Malam-malam sebelum anaknya berangkat besok pagi, malam-malam mamanya bikin buat kue adonan. Wah, dengan susah payah dia buat kue ya, dan ada 1 kue yang dikasih tanda. Dia bentuk di atasnya itu seperti bunga. Yang lainnya tidak dikasih motif bunga, tetapi yang 1 ini dikasih motif bunga. Ya, terus dia panggil anak kandungnya. Ya, anak kandungnya. Ya, anak kandungnya. Besok abangmu akan pergi ke kota. Akan berjumpa dengan raja. Nanti dia pulang akan membawa emas 1 peti. Mama kasih tahu, ibu kasih tahu bahwa roti yang bergambar bunga ini ada racunnya. Kamu datang kepada abangmu, kamu antarkan kepada abangmu, kamu kasihkan, dan kamu harus merayu supaya abangmu mau makan roti yang pertama yang bergantung bunga. Adiknya, anak kandungnya ini bilang, "Aduh mama jangan, abang itu baik, abang itu sayang sama saya, dia tidak pernah berbuat jahat." "Anak bodoh," kata mamanya, "anak bodoh, apakah kamu nanti tidak akan kehilangan harta kekayaan yang besar? Nanti kamu akan jauh lebih rendah dibandingkan abangmu. Abangmu akan menjadi orang yang kaya raya, abangmu akan menjadi orang hebat. Dia akan punya emas 1 peti yang dimana orang kampung yang kita tempat ini tidak punya dan tidak pernah melihat sebelumnya. 1 butir emas pun belum pernah menjumpai. Pokoknya kamu pergi, kamu kasihkan kepada abangmu dan suruh makan roti yang bergambar bunga ini." Di tengah perjalanan adiknya ini ngomong kepada abangnya, "Abang, saya sayang sama abang. Ini mama buatkan abang roti kue, tapi abang, roti yang bergambar bunga ini buat saya saja ya. Please bang, roti yang ini saya suka bentuknya bang, kasihkan ke saya bang biar saya makan." Abangnya kan tidak tahu itu isinya racun. "Ya sudah, karena aku sayang sama kamu, roti yang terbaik, roti yang paling enak, makanlah adikku." Wah, makan itu. Adiknya makan dengan roti yang bergambar motif bunga yang di dalamnya diisi racun oleh mamanya. Makan, wah. Abangnya juga makan roti yang tidak ada motif bunganya. Ketika adiknya pulang, abangnya terus melanjutkan perjalanan menuju ke kota, menuju ke raja untuk memberikan labu kembar itu. Sampai di rumah mamanya tanya, "Apakah kamu sudah kasih roti yang bergambar bunga itu kepada abangmu?" Mama, anaknya menangis sejadi-jadinya. Aku tidak suruh abang makan roti yang bergambar bunga. Aku meminta roti yang bergambar bunga supaya aku yang makan, aku yang mati. Mamanya marah sekali, "Dasar goblok." Ini diceritanya, saudara. "Dasar bodoh. Roti yang mama buat dua-duanya tidak ada racunnya. Kamu bodoh sekali." Wah, anak-anaknya terkejut. Mama buat dua-duanya itu tidak ada racun. Baik yang ada motif bunganya maupun roti yang tidak ada motif bunganya. Mama pengen
melihat kesetiaanmu kepada abang. Mama mau ingin melihat reaksi kamu ketika abangmu maju ke depan dan akan menjadi orang berhasil. Apakah ada satu rasa iri hati di dalam hidupmu? Makanya mama coba tes kamu supaya kamu sampaikan roti ini kepada abang. Bapak Ibu Saudara, apa makna kisah ini? Apa makna kisah ini yang saya sudah ceritakan? Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita masuk kepada kesimpulan, Bapak Ibu Saudara yang terakhir. Hidup dalam ketaatan bukanlah tabiat kita yang manusiawi. Itu sebabnya kita harus terus-menerus setiap hari mau diingatkan, baca firman setiap hari. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, sebab dari kita tidak bisa, karena kita selalu memberontak dan maunya sendiri. Kita memahami apa yang menjadi faktor ketidaktaatan. Yang menjadi faktor ketidaktaatan karena egois, hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri, kekanak-kanakan, tidak mau bertanggung jawab sesuai dengan posisinya, ceroboh, bodoh, hanya memikirkan kesenangan sesaat, takut menghadapi proses kehidupan yang sulit. Hidup di dalam ketaatan bukan dengan beban yang berat, tapi melihat ketaatan sebagai satu hak istimewa Allah yang hidup untuk boleh meraih berkat dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin taat, engkau harus mementingkan kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan dirimu sendiri. Engkau harus lebih mementingkan kepentingan keluargamu daripada kepentinganmu sendiri. Engkau harus lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada engkau mementingkan diri sendiri. Kalau hidupku dan hidupmu masih mementingkan diri sendiri, itu salah satu engkau akan menjadi orang yang tidak taat. Karena ketika kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, roh Isabel ada di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi egois, kita akan menjadi orang yang tidak mau ikut aturan, kita akan memberontak, kita akan suka melawan, dan kita tidak akan pernah bisa maju dan berkembang, dan kita tidak akan pernah melihat masa depan yang ada di depan kita. Yang kedua, kenalilah diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak mengenali diri kita sendiri. Siapa kita? Asal usul kita. Kalau kita bisa sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenali diri kita sendiri. Jangan engkau dan saya menjadi sombong. Jangan engkau dan saya menjadi orang yang memiliki cara berpikir lebih hebat daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para suami, jangan pernah engkau mengatakan dirimu paling hebat daripada istri. Dan istri, jangan pernah engkau mengatakan yang paling hebat daripada suami. Kalau engkau suami istri melakukan hal yang seperti itu, jangan pernah engkau menangis di kemudian hari. Ketika anakmu tumbuh, ketika anakmu dewasa, anak-anakmu akan memberontak melawan. Anak-anakmu akan tidak tahu aturan, anak-anakmu akan berjalan sendiri. Dan jangan salahkan kalau kehidupannya tidak pernah melihat masa depan yang cerah. Dan yang ketiga, kalau kita mau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, kita menjadi orang yang mawas diri, menjadi orang yang rendah hati. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, tetaplah kita menjadi orang yang mawas diri, rendah hati, sabar, ikutin aturan, ikutin proses. Seperti Yusuf, dia ikutin aturan. 13 tahun dia ada di dalam penjara, sampai akhirnya dia menjadi seorang pembesar. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudara. Begitu juga dengan Esther. Ketika dia menjadi seorang ratu, dia tidak lupa asal usulnya, bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu. Dia dididik oleh Mordekai, seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia dididik oleh Mordekai, dan ketika dia menjadi seorang ratu, dia tidak lupa balas budi apa yang sudah dilakukan, dikerjakan, diperbuat oleh bapak angkatnya, pamannya itu, yaitu Mordekai. Dia menghormati Mordekai, dia menghormati bangsanya. Kalau bangsanya susah, dia mengalami kesusahan. Kalau bapaknya susah, dia mengalami kesusahan. Kalau pamannya mengalami ancaman, dia juga mengalami ancaman. Dia lakukan dengan penuh kasih, dia korbankan
seluruh kehidupannya. Kalaupun nanti dia dipenggal oleh raja, jabatan ratu dicopot, dia akan lakukan apa saja. Yang penting dia bisa menyelamatkan bangsanya. Ratu Ester melakukan itu. Dia korbankan, kasih tanpa pengorbanan itu sia-sia. Dan ketika kita menjadi orang yang taat, maka kita akan bisa menjadi ambasador duta-duta besarnya Tuhan. Hari-hari ini ketika saya merenungkan di saat kesendirian saya, ya, di saat saya rasa kangen, rasa ingin berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, ya, rasanya ingin berjabat tangan, rasanya ingin say hello, rasanya ingin dekat, rasanya ingin berkunjung ke rumah Bapak Ibu Saudara. Karena dengan kondisi yang tidak bisa, yang hari-hari ini karena ada peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita hormati. Sebagai pemimpin gereja, saya juga menghormati ada atasan saya. Atasan saya adalah sinode, ada ketua umum yang memberikan arahan kepada kita. Dan di atasnya ketua umum ada pemerintah, ada Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Di dalam gereja tidak diperbolehkan lebih daripada 10, tidak boleh diizinkan lebih daripada 10, tidak diizinkan. Bisa 5, bisa 6 saja. Ada rasa kangen, dan di waktu saya sendiri, saya berhadapan dengan laptop saya berhadapan dengan kesendirian saya membaca, saya memberikan catatan, saya kuliah melalui internet, saya mau belajar tentang teologi, saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Disitulah saya boleh melihat bahwa hari-hari ini kualitas seseorang akan nampak, kualitas hamba-hamba Tuhan akan nampak, kualitas gereja akan nampak, kualitas wanita bijaksana itu akan nampak, kualitas orang yang setia dan taat itu akan nampak, kualitas orang yang menjadi terang itu akan nampak. Selalu di dalam setiap pengumuman-pengumuman yang saya tulis, saya tidak pernah menghapus setiap poin yang ada di dalam pengumuman yang ada di Facebook keluarga. Kita pernah sudah tuliskan, yang jahat akan semakin jahat, yang suci akan semakin suci, yang tidak taat akan semakin tidak taat, yang taat akan semakin taat. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara, walaupun engkau ada di rumah, saya berharap engkau setia kepada Tuhan. Engkau utamakan Tuhan lebih daripada mengutamakan kepentingan, lebih daripada mengutamakan kepentingan pekerjaan. Karena ketika engkau mengutamakan Tuhan dan kerajaan dan firman-Nya terlebih dahulu, maka Roh Kudus akan memimpinmu, Roh Kudus akan menyertaimu, berkat-berkat yang lain Tuhan akan tambahkan. Jadi ketika engkau taat, engkau akan menjadi orang yang bisa mengenali dirimu sendiri. Engkau tidak mementingkan dirimu sendiri, tetapi engkau mementingkan orang lain, dan engkau menjadi orang yang rendah hati, orang yang malas diri. Kalau engkau hari-hari tidak taat, berarti ada ketiga-tiganya di dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari ini rohmu memberontak, engkau tidak mau taat kepada Tuhan, berarti ada roh Isabel yang ada di dalam hidupmu, dan engkau harus keluarkan itu. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan kemampuanmu sendiri, tidak bisa dengan akal budimu sendiri, dengan kehebatanmu sendiri. Roh Isabel itu bisa keluar dalam kehidupan saya ataupun kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita. Itu Roh Kudus yang bisa mengerjakannya. Dan untuk bisa Roh Kudus bekerja, itu perlu ketaatan. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan sejenak. Mungkin firman Tuhan ini agak sedikit kaku, tidak seperti biasanya. Karena saya berhadapan dengan laptop, saya berhadapan dengan audiensi secara live streaming. Tentu harus sesuai dengan garis besar protokoler yang sudah saya buat di dalam laptop. Tetapi walaupun penyampaian firman Tuhan agak sedikit kaku, agak sedikit formal Bapak Ibu Saudara, tidak seperti minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Kami bisa menyapa, kami bisa mengajak bercanda Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak mengurangi rasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan harus fokus menyampaikan ini, agar engkau yang di rumah bisa mendengar, agar HP, layar monitor, komputermu yang speakernya kecil bisa mendengar. Saya akan usahakan sekuat tenaga saya untuk bisa Bapak Ibu Saudara dengar di rumah masing-masing. Hari ini kalau engkau kurang taat, kembalilah taat. Kalau hari ini kita suka memberontak, kita merasa sombong, kita merasa pintar, tinggalkan itu semuanya. Mintalah Roh Kudus untuk menjamah hidup. Ini bukan waktunya lagi untuk puasa-puasaan. Ini bukan waktunya lagi untuk
merebut siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Ini bukan waktunya lagi. Karena hari-hari ini kualitas seorang akan nampak kelihatan. Mana orang itu yang memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan seperti Esther, seperti Yusuf. Dan mana orang-orang yang tidak memiliki kerohanian yang baik, yang benar, seperti Wasti dan seperti istrinya Hana. Akan kelihatan. Untuk itu hal yang bisa menghancurkan keluarga kita karena kita tidak taat. Kita tidak memberikan prioritas utama menginvestasikan hidup kita dan takut akan Tuhan kepada keluarga kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan. Kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Semua gereja-gereja hari-hari ini tertutup semuanya, tutup. Mereka beribadah secara online, mereka beribadah secara live streaming bersama dengan pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat-jemaat beribadah di rumah mereka masing-masing. Gereja tidak seperti semula, hiruk pikuk, genggam gembita. Ada suara tepuk tangan, ada suara tangisan, ada suara berglosolalia, suara yang memanjatkan pujian syukur. Hari-hari ini gereja tidak kedengaran lagi ada suara-suara seperti itu, seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi saya rindu suasana yang seperti itu engkau harus pindahkan di rumahmu masing-masing. Engkau harus alami di rumahmu masing-masing. Roh Kudus bekerja di dalam rumah tanggamu, Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, Roh Kudus bekerja di dalam setiap persekutuanmu. Roh Kudus bekerja. Undang Roh Kudus supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka juga kangen datang beribadah kepada Tuhan. Mereka kangen untuk ada di dalam rumah Tuhan secara fisik, yaitu di dalam gereja Tuhan. Ada rasa kangen yang mereka miliki. Mereka sering sampaikan kepada hamba-Mu melalui chattingan WhatsApp, jaringan pribadi. Ada sangat beda sekali ketika mereka beribadah secara live streaming ataupun secara siaran ulang online di YouTube Tuhan. Ada rasa yang berbeda karena mereka tidak menemukan ada satu persatuan kasih satu dengan yang lain bisa bergandengan tangan, berjabatan tangan. Tetapi kami berdoa kiranya suasana yang seperti itu ada di rumah mereka masing-masing. Suasana yang selalu didapatkan di gereja, di rumah Tuhan. Atmosfer Roh Kudus yang selalu bekerja di rumah Tuhan, itu terjadi di dalam rumah tangga mereka. Hari ini mereka melakukan ibadah live streaming. Baik yang ada di Tumbang Samba dan di sekitarnya, ada di perusahaan KDP, ada di Palangkaraya, ada di Jawa, ada di Manado, ada di Papua. Mereka ibadah secara live mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, orang tua kami yang beribadah bersama-sama dengan kami juga pagi hari ini, berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Kami percaya bahwa situasi ini akan cepat berlalu. Ajarkan kepada mereka untuk memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah biarkan mereka takut dan gentar akan peristiwa ini. Tetapi biarlah mereka menyatakan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan kepada setiap orang-orang yang mereka jumpai. Lindungi mereka Tuhan, pagari mereka. Mereka hidup menjadi orang yang ada di lapangan. Mereka mungkin seringkali berjumpa dengan nasabah, berjumpa dengan konsumen, berjumpa dengan orang-orang, berjumpa dengan sahabat teman di tengah-tengah jalan. Engkau cover keluarga besar gereja Ambasador. Engkau cover dan engkau lindungi, engkau jaga itu supaya tidak ada virus corona yang menjangkit, yang menular kepada setiap kehidupan jemaat-jemaat gereja Ambasador dan kami para hamba-Hamba-Mu yang melayani terus di altar Tuhan dengan setia melalui siaran live streaming maupun online. Engkau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan kejadian pandemi COVID-19 ini tentu mempengaruhi perekonomian jemaat-jemaat Tuhan. Aku berdoa Engkau berkati, Engkau cukup-cukupkan Tuhan, Engkau cukup-cukupkan, Engkau sediakan makanan minuman secukupnya di rumah-rumah mereka semuanya. Aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang mereka memberi kelihatan maupun yang tidak kelihatan,
Mereka memberikan secara bentuk barang maupun secara bentuk uang untuk memberkati hamba-Mu, memelihara hamba-Mu sampai hari ini. Berkati mereka dengan 1/10 persembahan kasih, barang-barang, sembako yang mereka berikan kepada kami hamba-Mu. Berkati mereka Tuhan. Mereka masih memperhatikan kami hamba-Mu, memelihara hamba-Mu di tengah-tengah kesukaran ekonomi yang mereka miliki. Mereka terus memperhatikan kami. Kami percaya Tuhan, ketika mereka memperhatikan hamba-Mu, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tanda sayang mereka kepada bapak rohaninya, keluarga rohaninya, tanda sayang kepada gembalanya, mereka wujudkan dengan uang, dengan barang-barang yang mereka berikan kepada kami. Berkati Tuhan, berkati. Kami percaya kelancaran berkat jasmani, secara materi Engkau akan lancar-lancarkan. Engkau berkati karyawan-karyawan mereka bagi yang punya karyawan. Engkau berkati mereka supaya karyawan-karyawan mereka yang belum percaya kepada Tuhan juga diberikan pengcoveran perlindungan dari tempat yang maha tinggi supaya tidak tertular oleh virus corona. Serahkan semuanya jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, baik yang engkau yang ada di rumah Tuhan maupun di rumahmu masing-masing, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus daripada kali yang kedua menjemput kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.